Kita akan membaca dari Matius 10 ayat 16 sampai 33. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop kali ini cukup panjang. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Pengikut Yesus memang di dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita berada di tengah-tengah orang yang tidak menyukai kita, yang akan memangsa kita seperti serigala memangsa domba, menindas, kita ditindas. Oleh karena itu Yesus sudah menasihati kita supaya kita pintar, cerdik seperti ular, tapi juga tulus, ikhlas seperti merpati. Apa artinya? Bahwa kita di dunia ini juga harus belajar ya. Kita harus belajar
Anak Tuhan, anak Bapa, murid Yesus harus belajar, harus menjadi pintar, cerdik, harus mengikuti perkembangan teknologi supaya kita tidak ditipu oleh orang-orang yang culas, yang curang menggunakan teknologi. Jadi supaya kita tidak ditipu, kita harus belajar juga. Setiap orang harus belajar. Selama orang itu masih hidup, orang itu harus belajar. Jangan bilang saya sudah tua, saya tidak perlu belajar. Salah. Orang tua tetap harus belajar. Harus belajar membedakan mana makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Harus belajar mana minum obat, mana yang harus minum, dan obat mana yang alergi. Jadi semua orang di dunia ini harus belajar. Khususnya ya orang yang mau mengikut Yesus harus pintar supaya tidak dimangsa oleh serigala. Kita di sini juga berada di tengah-tengah orang yang beda agama. Beda agama di Indonesia itu sangat sensitif ya. Apalagi sebagai agama mengikut Kristus. Banyak kita dengar kasus-kasus penistaan agama. Jadi itu sudah dikatakan oleh Yesus itu akan terjadi. Tapi ketika kita nanti suatu saat, mudah-mudahan tidak, bila kita misalnya tersandung dan kita diserahkan ke pengadilan agama, janganlah kita takut. Janganlah kita khawatir, karena Bapa akan mengaruniakan apa yang akan kita katakan supaya kita bisa dibenarkan oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksi Yesus. Bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Jadi ketika kita diserahkan ke pengadilan, Bapa akan memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan. Jadi kita tetap tenang ya, tenang, tetap berani, tetap semangat, dan tetap cerdas. Dari situ Bapa akan menggunakan kita untuk berkata-kata, dan Bapa sendiri yang akan berkata-kata membela kita. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ya, di sekarang ini aja kalau kita mendengar berita, menonton berita, banyak sekali berita-berita kejadian pembunuhan. Ada anak membunuh orang tuanya, ada orang tua membunuh anaknya. Tetapi jangan kamu gentar, jangan kamu khawatir. Tetap harus tinggal di dalam Yesus. Karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, tetap mengikut Yesus, tetap mengikut salib, akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Ya, kita di sini juga dengar banyak ya. Saifuddin Ibrahim itu contohnya, seorang murtadin dianiaya di Indonesia lalu pergi ke negara lain. Ya itulah. Sesungguhnya sebelum kamu selesai menggunjing kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ya, Anak Manusia itu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sudah datang dalam wujud manusia. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah jika seorang murid menjadi sama seperti gurunya, atau seorang hamba menjadi sama seperti tuannya. Jadi kita ini murid-murid Yesus. Ketika kita sudah belajar, kita menjadi sama seperti Yesus, bijaksana, pintar, cerdik, cerdas, dan lembut juga seperti merpati. Kita harus menjadi sama seperti Yesus yang juga memikul salib.
Nah, Tuannya memikul salib, masa kita tidak mau memikul salib? Yesus memikul salib, kita hambanya, muridnya menjadi sama setelah kita belajar, setelah kita tumbuh berkembang dalam iman. Kita juga harus memikul salib seperti Yesus. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Beelzebul ini apa ya? Setan. Itu kalau seorang guru itu seorang yang setan, ya apalagi pengikutnya ya. Jadi hati-hati memilih guru. Di dunia ini banyak ya guru-guru yang menyesatkan murid-muridnya ya, yang mengajarkan ajaran kebencian. Dari mana tahu itu kebencian? Dari hasilnya. Pemboman, bom bunuh diri, pengerusakan rumah ibadah. Itu jelas bukan dari Tuhan. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Itu ajaran dari setan. Jadi hati-hati. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena suatu saat nanti semua itu akan dibeberkan di depan Yesus sebagai hakim. Jadi beritakanlah apa yang dikatakan Yesus dalam terang. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Beritakanlah itu dari atas atap rumah. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi takutlah kepada Yesus, karena Yesus berkuasa membuang jiwa dan tubuh kita nanti naik ke dalam neraka. Kalau di dunia ini banyaklah orang yang bisa membunuh kita. Bahkan gak usah orang membunuh orang ya. Kita digigit atau salah makan obat aja bisa mati kok. Digigit semut aja bisa mati kok ya. Jadi jangan usah takut ya. Takutlah kepada Yesus. Ikutlah Yesus. Taatilah perintah Yesus. Burung pipit dijual 2 ekor seduit. Kita jauh lebih berharga dari burung pipit. Jadi tidak perlu khawatir akan segala sesuatu, karena kita berharga daripada banyak burung pipit. Yang penting kita tetap setiap hari berkomunikasi dengan Yesus dalam hati, meminta bimbingan Roh Kudus yang dikirim Tuhan Yesus, supaya kita tahu apa dan bagaimana kita harus melangkah, berkata-kata, bertindak, berbuat, berpikir. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Ya, siapa yang malu mengakui Yesus, ya nanti di pengadilan nanti ya Yesus juga, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Nyahlah kamu pembuat onar dan pembuat kejahatan, pelaku kejahatan. Jadi janganlah kita menyangkal Yesus di depan manusia, supaya kita nanti tidak disangkal oleh Yesus di pengadilannya. Karena Yesus akan datang sebagai hakim yang adil, hakim segala hakim. Terima kasih sudah menonton dan membaca bacaan perikop bersama kita semua. Tuhan berkati.